Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Irwan, di mana sekarang kita akan belajar mengenai nilai dan norma sosial di masyarakat. Pelajaran Sosiologi kelas 10. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu nilai sosial. Nah, apa itu nilai sosial? Sebelum kita membahas ke pengertiannya, kita lihat dulu contoh-contoh berikut. Misal, ini ada siswa yang mencontek. Nah, siswa mencontek ini perbuatan baik atau buruk gak kira-kira menurut kalian? Ya, tentu saja ini perbuatan yang tidak baik ya, tidak baik. Ataupun kayak gini, cium tangan kepada orang tua. Baik atau buruk, di Indonesia ini adalah perbuatan yang baik. Ataupun ini, mengangkat kakinya di atas meja, di samping guru. Perbuatan baik atau tidak baik? Tentunya ini perbuatan yang tidak baik ya. Tidak baik, tidak sopan, tidak patut. Atau contoh yang lainnya, seperti ini. Bersedekah. Ini perbuatan baik atau tidak baik? Ini adalah perbuatan yang baik tentunya ya. Perbuatan baik. Atau ini. Gara-gara nyindir di mobilnya, seorang pengemis ini dipukuli oleh yang punyanya. Perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Tentu saja ini perbuatan tidak baik. Atau saya kasih contoh lagi, sebuah video. Oke, kita lihat videonya. Mengenai contoh ini perbuatan baik atau tidak baik. Respect everyone. Ada seorang bapak-bapak tua minta dibersihkan sepatunya, tapi tidak dicopot sepatunya, tapi langsung aja ngasih kakinya. Terus dia pergi begitu saja karena lagi nelpon. Lalu melihat ada seorang adik kecil, justru dia sangat menghormati kakek tua itu. Dia mencabut sepatunya untuk disemir, tidak memberikan kakinya secara langsung. Lalu dikasihlah uang sebagai jasa dari menyemir sepatu itu. Ya, akhirnya si bapak ini juga menyadari bahwa perbuatan yang tadi dia lakukan itu adalah perbuatan yang kurang pantas. Sehingga bapak ini pun memberikan sepatunya dicopot, tidak langsung memberikan kakinya. Ya. Nah, barulah diberi uang jasa telah menyemir sepatu, seperti itu. Berdasarkan contoh video tadi, perbuatan si bapak itu adalah tidak baik ya, karena tidak pantas, maksudnya tidak pantas karena memberikan sepatu langsung kepada seorang kakek tua tersebut, tidak mencopot sepatunya. Sedangkan kalau si adik kecil tersebut, karena dia menghargai sesama manusia mungkin, sehingga dia tetap mencopot sepatunya. Nah, mengapa yang tadi disebut baik dan disebut tidak baik? Kenapa ini disebut baik dan ini disebut tidak baik? Itu karena ada yang namanya nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial itu adalah nilai yang didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran atau gagasan yang abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Atau lebih sederhana lagi, nilai didefinisikan sebagai konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, apa yang dianggap pantas, apa yang dianggap tidak pantas, apa yang dianggap patut, ataupun apa yang dianggap tidak patut. Nah, itu adalah nilai sosial, seperti itu. Jadi setiap perbuatan tuh pasti ada sisi di dalam diri kita mengenai berpikir bahwa perbuatan ini baik gak sih? Perbuatan itu buruk gak sih? Nah, walaupun terkadang ada juga beberapa dari manusia nih tidak mempunyai nilai sosial itu sendiri, ya seperti bapak inilah, gitu kan, memukuli
pengemis misalkan gara-gara menyindir di mobilnya. Ini contoh saja ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri nilai sosial. Jadi seperti yang tadi, bahwa kita sudah tahu nih pengertian nilai sosial itu apa. Sekarang itu adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh nilai sosial yang pertama adalah merupakan konstruksi masyarakat atau dibangun oleh masyarakat. Nilai itu dibangun atau diciptakan oleh masyarakat. Ya. Yang kedua itu adalah disebarkan antara sesama warga masyarakat. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi. Ya, disebarkan tuh ya melalui proses sosialisasi tentunya. Sosialisasi itu adalah proses belajar individu melalui lingkungannya. Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Makanya berdasarkan nilai sosial ini pasti akan ada orang-orang yang dermawan atau kalau misalkan nilai sosial seseorang itu tinggi, maka orang tersebut cenderung dermawan, filantropis atau baik hati dan sebagainya tentunya ya. Dan mau bergotong royong pun ini adalah salah satu nilai sosial. Terus dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang selanjutnya memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Jadi nggak semua masyarakat itu memiliki nilai sosial yang sama. Kalau misalkan semua manusia memiliki nilai sosial yang sama, maka saya rasa tidak akan ada yang namanya penyimpangan. Nah, tapi karena pasti berbeda-beda daya serap nilai sosial dari satu orang ke orang yang lainnya. Dan yang terakhir adalah cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sebuah sistem nilai. Oke, kita lanjut ke fungsi nilai sosial. Nah, apa fungsi nilai sosial? Yang pertama itu dapat menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Jadi kelompok tertentu nih memiliki kebermanfaatan atau tidak itu dinilai dari nilai sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Misalkan kalau kamu atau misalkan si Rizky ini mau berangkat ke sekolah menggunakan motor. Ketika dia berangkat ke sekolah menggunakan motor, ada orang kecelakaan di depannya. Nah, yang jadi pertanyaan, si Rizky ini akan membantu orang tersebut atau langsung pergi ke sekolah gara-gara takut kesiangan. Nah, ketika si Rizky ini membantu orang-orang yang kecelakaan di depannya itu, maka artinya si Rizky ini memiliki nilai sosial yang tinggi. Dia berjiwa sosial. Nilai sosialnya sangat tinggi. Tapi ketika si Rizky, sehingga dia mau mengorbankan waktunya untuk pergi, untuk terlambat ke sekolah. Tapi kalau misalkan si Rizky tidak membantu tapi langsung ke sekolah, ya artinya Rizky ini tidak tenggang rasa gitu, tidak memiliki jiwa tenggang rasa atau nilai sosialnya ya kurang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penentu terakhir manusia dalam memenuhi peran-peran sosial. Terus alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Yang terakhir itu adalah alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Nah, kayak ini ya, bapak ini mau menilang anak kecil gara-gara anak kecilnya pakai motor belum umurnya. Nah, bapak ini akan menilang atau tidak, akan menahan anak kecil ini atau tidak, ya itu tergantung pada nilai sosial yang ada di dalam bapak polisi ini. Gitu kan. Kalau bapaknya berbaik hati, tentu bapaknya mungkin akan tidak membiarkan anaknya untuk naik motor, memanggil orang tuanya agar orang tuanya yang mengantar kedua anak ini naik motor, karena ini selalu berbahaya. Tapi kalau bapaknya tidak memiliki jiwa sosial, mungkin ya akan ditilang saja atau akan ditahan si anak ini di penjara. Tapi nggak mungkin ya, itu hanya sebatas contoh saja. Selanjutnya itu adalah pembagian nilai.
Pembagian nilai yang pertama ini adalah menurut Profesor Notonegoro. Menurut Bapak Profesor Notonegoro ini, nilai ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah nilai material. Yang dimaksud dengan nilai material itu adalah nilai yang berguna. Nilai material itu adalah nilai yang berguna bagi fisik manusia. Misalkan makanan. Makanan ini berguna bagi fisik manusia untuk meningkatkan energi untuk kita beraktivitas. Atau baju. Nah, ini baju tuh tentu berguna untuk fisik manusia, biar kita tertutup, biar kita tidak telanjang, ya kan? Biar kita tidak malu dan lain sebagainya. Atau sepatu, itu juga berguna bagi fisik manusia. Makanya sepatu tuh beda-beda, ada yang sepatu untuk kerja, ada sepatu untuk lari, nah kan itu pasti beda jenis sepatunya. Atau sepatu untuk basket, itu beda kan. Nah itu yang dimaksud dengan nilai material, nilai yang berguna bagi fisik manusia. Yang kedua itu adalah nilai vital. Apa itu nilai vital? Nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Misalkan motor atau mobil. Nah, motor mobil ini berguna bagi aktivitas manusia karena kalau zaman sekarang tanpa adanya motor atau tanpa adanya mobil, itu orang akan kesulitan untuk bermobilisasi atau untuk berpindah tempat. Mungkin kalau di pedesaan sepeda seperti itu kan, atau perahu. Nah, itu tuh adalah contoh-contoh dari nilai vital. Selanjutnya adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian tuh maksudnya adalah nilai yang berguna bagi kebutuhan batin manusia. Makanya kalau misalkan ngomongin batin, itu dibagi lagi batin tuh. Ada yang sebut dengan nilai estetika atau nilai keindahan. Misal kayak gini. Ini ada lukisan. Lukisan ini dihargakan 75 juta US dollar atau sekitar 999 miliar. Nah, mungkin bagi orang yang tidak mengerti, ngapain lukisan kayak gini aja harganya 99 miliar. Tapi bagi orang-orang yang mencintai seni atau estetik, maka ini adalah harga yang pantas. Ya, walaupun saya masih tetap gak ngerti kenapa harus semahal itu. Mungkin nilai estetika saya kurang ya. Ataupun gini, ada Honda Beat, merek. Ada motor A sama motor B. Nah, keduanya sama-sama motor, keduanya sama-sama memiliki nilai vital gitu kan. Memiliki nilai vital. Tapi ya ada orang yang lebih suka motor A, ada juga orang yang lebih suka motor B. Nah, kenapa mereka memilih motor A atau kenapa mereka memilih motor B? Karena baik A maupun B ini memiliki nilai estetik yang berbeda gitu kan. Mungkin yang motor A mah kata si Rizky lebih bagus dari bodinya. Tapi kalau motor B mah kata si Benny lebih bagus. Nah, itu kan selera. Nah, selera itu yang dimaksud dengan nilai keindahan atau nilai estetika. Yang ketiga adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran ya. Bentar saya hapus dulu. Nilai kebenaran. Nilai kebenaran tuh ya yang dibuktikan biasanya yang dibuktikan dengan fakta. Ya, yang dibuktikan dengan fakta. Misalkan ada teori bumi itu bulat. Tapi ada juga yang mengatakan bumi itu adalah datar. Ya kan? Nah, tapi kebenaran mana yang kalian ingin percayai gitu kan? Teori bumi bulat atau teori bumi datar? Ketika kalian percaya teori bumi bulat dengan segala teorinya, dengan segala teori dan faktanya yang sudah dibuktikan, maka itu adalah yang disebut dengan nilai kebenaran. Harus dibuktikan dengan fakta. Dan yang selanjutnya itu adalah nilai kebaikan atau nilai moral. Apa itu nilai kebaikan? Nilai kebaikan atau moral, dan lanjut ya yang terakhir juga nilai religius dibarengkan. Ya seperti inilah.
Yang nilai religius tuh kalau untuk umat Islam beribadah ya di masjid, itu kan. Untuk agama Kristen di gereja, Katolik di gereja katedral Katolik, ada juga yang di kelenteng, di wihara dan sebagainya. Itu tergantung agama mana yang kalian anut. Ya. Selanjutnya itu adalah ke pembagian nilai masih menurut Profesor Dr. Notonegoro berdasarkan cirinya, pembagian nilai berdasarkan cirinya. Yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan nilai dominan. Yang kedua itu ada yang disebut dengan nilai yang mendarah daging. Apa itu nilai dominan? Nilai dominan itu adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Nah, jadi dominan itu dianggap lebih penting. Nah, dominan nih anggapan lebih penting. Anggapan lebih penting. Ya, secara sederhana kayak gini aja. Dominan itu nilai anggapan yang lebih penting. Nah, ukuran lebih penting atau tidaknya tuh nilai tersebut didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah banyaknya penganut nilai tersebut. Yang kedua, lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan. Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Dan yang keempat, prestise nilai tersebut di masyarakat. Yang kedua itu adalah nilai yang mendarah daging. Apa itu nilai yang mendarah daging? Nilai yang mendarah daging itu adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang menjalankannya, maka dia tanpa proses berpikir panjang pasti langsung dia jalankan secara tidak sadar. Gitu, nilai yang mendarah daging. Misalkan kalau di Indonesia nih, contohnya pria atau laki-laki itu udah pasti sebagai kepala rumah tangga dan tugasnya itu adalah cari nafkah untuk keluarganya, ya kan? Nah, itu tuh adalah nilai yang mendarah daging. Karena kalau misalkan ada seorang pria yang tidak bisa memenuhi menafkahi keluarganya, dianggap misalkan kurang baik. Nah, itu adalah anggapan dari nilai yang contoh dari nilai yang mendarah daging. Selanjutnya beberapa ahli juga membagi nilai menjadi dua. Yang pertama itu adalah nilai material. Yang kedua adalah nilai imaterial. Yang kita jelaskan dulu nilai material ya. Nilai material itu adalah nilai yang berwujud, mudah dilihat, diraba, dan memiliki karakteristik yang mudah berubah. Jadi ada wujudnya, ada bendanya secara fisik, bisa kita lihat, bisa kita raba. Ada. Kalau imaterial itu adalah nilai yang menggunakan nurani atau akal, menggunakan keyakinan atau kehendak. Artinya nilai imaterial ini nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya, tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Misal kalau yang imaterial itu adalah religiusitas, keimanan kita, misal ya, keimanan, ataupun gagasan, pemikiran kita, ataupun ajaran atau ideologi kita. Nah, religiusitas, gagasan, ataupun ajaran atau ideologi ini kepribadian ya bentuknya. Yang kita miliki ini tentunya nggak ada bentuk fisiknya, nggak bisa kita lihat. Cuman ketiga hal ini dapat membentuk kepribadian, tingkah laku, martabat, dan intelektualitas kita tuh ditentukan oleh ketiga hal tersebut. Kita menjadi sesuatu yang berarti atau tidak di masyarakat, salah satunya adalah dilihat dari nilai imaterial kita. Bagaimana kita berperilaku kepada orang lain, bagaimana kita berperilaku kepada Tuhan, gitu kan. Apakah kita pribadi yang religius atau tidak, tentunya akan memiliki nilai yang berbeda ketika kita mudah berperilaku buruk kepada orang lain. Tentunya orang akan lebih menghargai kita yang berperilaku baik kepada orang lain dibandingkan kita berperilaku buruk kepada orang lain, seperti itu. Nah, kalau nilai material itu yang tadi yang saya sebutkan, ada wujudnya, ada bentuknya, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang, tapi bukan uang saja ya. Biasanya itu bisa ada nilai-nilai kenikmatan,
berwujud ini bisa dinikmati dan juga memiliki kegunaan, ya kan, bisa dinikmati ataupun kegunaan. Nah, jadi akhirnya menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan dan dinikmati oleh panca indera. Ya misalkan tadi lukisan. Lukisan ini bisa dinikmati walaupun tidak bisa digunakan, nilai kegunaannya kurang. Ataupun motor tadi kalau motor pasti memiliki nilai kegunaan. Apakah juga ada nilai kenikmatan? Tentu saja bagi orang-orang yang memiliki desain motor merek A ataupun desain motor merek B. Itu tergantung dari selera dari masyarakat, maunya yang mana gitu. Ataupun ingin motor modif. Nah, itu kan artinya ada nilai kenikmatan di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke norma sosial. Norma sosial. Nah, lanjut saja. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma juga berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Nah, jadi tentunya yang perlu kalian ketahui bahwa yang namanya norma sosial ini, ya, saya tulis, norma sosial ini dibentuk atas dasar, ya, dibentuk atas dasar nilai sosial. Jadi norma itu atau aturan itu pasti alasnya, dasarnya itu adalah nilai dari nilai sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Misal sifat norma itu ada dua, ada formal, ada non formal. Nah, norma formal itu artinya norma yang bersumber dari lembaga masyarakat atau berupa institusi, ya. Norma ini biasanya tertulis. Kalau norma yang non formal itu norma yang tidak tertulis, dan jumlahnya lebih banyak daripada norma formal. Jadi kalau norma formal tuh contohnya misalkan KUHP atau KUHAP. Kalau yang nggak tahu silakan searching apa itu KUHP atau KUHAP. Ataupun peraturan sekolah. Ataupun aturan-aturan lainnya lah, Nah, kalau misalkan norma non formal itu contohnya adalah aturan adat. Karena ada kalanya aturan adat ini tidak tertulis tapi memang dianut oleh masyarakat adat. Misalkan di masyarakat suku Baduy di Banten. Nah, masyarakat suku Baduy ini tentu mereka punya norma atau punya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh suku Baduy. Nah, di mana norma itu atau aturan tersebut memang tidak tertulis, nggak diundang-undangkan lah kalau di Indonesia tuh, nggak dibakukan. Tapi mereka tetap patuhi itu. Misalkan orang Baduy tidak boleh menggunakan sampo atau menggunakan bahan-bahan deterjen atau bahan-bahan pabrik di kampungnya, di masyarakatnya. Nah, itu memang tidak tertulis, tapi masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Next, selanjutnya adalah tingkatan norma. Tingkatan norma yang pertama itu ada usage atau cara. Yang kedua itu adalah kebiasaan. Yang ketiga itu tata kelakuan atau mores. Dan yang keempat itu adalah adat istiadat atau kostum. Jadi berdasarkan tingkatan normanya, yang ini dari paling
semakin bawah ini semakin mengikat ya. Semakin bawah semakin mengikat. Jadi yang pertama itu adalah norma cara. Yang ini yang paling tidak mengikat. Artinya bisa dilanggar. Nah, yang pertama itu adalah usage atau norma cara. Nah, norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Misalkan, kalian bersin. Ketika kalian bersin, kalian tidak menutup mulut kalian menggunakan bahu kalian atau tangan kalian. Nah, tentunya orang-orang di sekitar akan ngeliatin kan. Kamu terus marah lah, bukan marah tapi ngomongin, kalau bersin tutup dong gitu. Mas kalau bersin tutup dong. Nah, zamannya corona nih misalkan ya. Kalau bersin. Nah, karena caranya kalau misalkan bersin tuh memang harus ditutup menggunakan tangan. Nah, itu adalah norma sebenarnya. Yang mungkin secara tidak langsung kalian baru enggak ya, wah itu tuh norma ternyata. Tapi ya, itu tuh norma ketika bersin kayak gitu. Ataupun ketika kalian tersedak, ketika kalian minum, kalian minumnya di suruput yang ada suaranya itu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian minumnya di suruput, mungkin kalau di Jepang nggak apa-apa ya. Tapi kalau di Indonesia, ya pasti ada yang ngingetin lah gitu. Kenapa sih minumnya kayak gitu? Kan nggak kedengarannya nggak bagus gitu, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah norma kebiasaan. Nah, kalau norma kebiasaan atau folkways itu adalah kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Jadi itu dilakukan secara berulang-ulang akhirnya. Karena itu udah jadi sebuah kebiasaan. Misalkan kalau mau bersepeda, mereka biasa menggunakan setelan sepeda. Jadi sepatunya khusus untuk sepeda, helmnya helm sepeda dan lain sebagainya, bajunya baju sepeda dan lain sebagainya. Itu adalah norma kebiasaan. Karena ketika mereka bersepeda tidak menggunakan alat-alat untuk bersepeda, misalkan tidak menggunakan sepatu kantor, misalkan sepatu pantopel untuk bersepeda, maka diri mereka sendiri akan, kenapa ya menggunakan sepatu kantor gitu? Kayaknya ada yang salah nih. Akhirnya dia ganti sepatunya menggunakan sepatu sepeda atau sepatu olahraga. Nah, itu adalah norma-norma kebiasaan. Jadi, biasanya dalam diri manusia itu sendiri sudah tertanam. Nah, selanjutnya adalah mores atau tata kelakuan. Aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dapat dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Misalkan, gitulah tata kelakuan ini, misalkan untuk mengantri. Ketika kalian menyerobot antrian, maka secara jelas itu pasti akan diprotes atau dimarahin gitu. Nggak tahu juga sih. Tapi ya itu adalah tata kelakuan karena pada dasarnya kalau misalkan kalian mengantri, ya itu nggak boleh memotong antrian gitu, harus disesuaikan. Atau ketika ada orang di busway yang seorang kakek tua di busway berdiri dan kalian yang masih muda itu duduk, maka diberikanlah tempat duduk itu kepada kakek tua. Nah, itu adalah mores gitu, tata kelakuan ya. Dan yang terakhir itu adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat ini umumnya tidak tertulis namun memiliki sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung ya tadi ya. Adat istiadat atau custom ini adalah aturan adat. Contohnya. Yang selanjutnya itu adalah jenis norma sosial. Yang pertama itu adalah norma agama. Yang kedua itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Ya, kalau misalkan norma agama itu adalah aturan-aturan atau yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama tertentu. Nah, tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita diakui ya untuk hidup berdasarkan agamanya masing-masing gitu. Bagi mereka yang beragama Islam maka patuhilah ajaran agama Islam, bagi mereka yang beragama Kristen patuhilah
ajaran agama Kristen, bagi yang Hindu juga begitu, baik yang Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan ini didasarkan hati nurani atau akhlak manusia. Nah, biasanya norma ini bersifat universal. Nah, yang selanjutnya itu adalah norma kesopanan. Kalau norma kesopanan ini norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Terus ada juga norma kebiasaan, yaitu merupakan hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ada juga norma hukum. Nah, kalau norma hukum ini adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Tentunya kalau norma hukum, nah di antara norma-norma ini yang tertulis mungkin itu adalah norma hukum ya. Norma hukumnya adalah norma yang tertulis. Dan paling mengikat dalam kehidupan dunia, ya kan? Tertulis dan paling mengikat dalam kehidupan di dunia, tapi ya mengikat dalam kehidupan di dunia. Walaupun agama pun tertulis sebenarnya karena ada kitab suci ya. Masing-masing agama pasti punya kitab suci. Tapi ya kalau norma agama seharusnya terikat di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau norma hukum itu pasti mengikat di dunia, sangat mengikat. Jadi ketika ada orang melanggar norma hukum itu pasti dihukum lah kayak gitu. Kalau norma agama dihukumnya bukan di dunia tapi bisa di akhirat, bisa pun di dunia tapi tidak secara langsung, biasanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, semoga penjelasan saya ini tidak memuaskan rasa keingintahuan kalian, sehingga kalian bisa baca-baca lagi di referensi yang lainnya ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan sampai tidak mengerjakan tugas.